Selamat siang, Pak. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem kelistrikan pada motor dan mobil. Yang pertama adalah sistem kelistrikan pada motor. Perkenalkan, nama saya John Kristus Tanta Sembiring dengan NPM 2214 07 10 43. Jadi, yang pertama saya bahas adalah pengertian. Sistem kelistrikan adalah kumpulan komponen alat listrik yang dirangkai sedemikian rupa untuk keperluan motor. Jadi, sistem kelistrikan sangat penting bagi motor karena jika sistem kelistrikan bermasalah, maka motor akan rusak, bahkan tidak bisa hidup jika sistem kelistrikan bermasalah. Jadi, sistem kelistrikan ini ibaratnya seperti jantung pada kendaraan motor karena untuk menggerakkan tahap awal dibutuhkan arus listrik agar tercapai pembakaran pada silinder. Jika sistem kelistrikan bermasalah, maka dapat dipastikan bahwasannya motor tersebut bisa tidak berjalan atau rusak jika salah satu aja komponen sistem kelistrikan rusak. Oleh sebab itu, kita harus dapat memahami apa-apa saja sistem kelistrikan yang ada pada motor. Yang pertama adalah komponen kelistrikan pada motor. Yang pertama adalah kiprok. Kiprok atau regulator atau rectifier adalah sebuah komponen dalam sistem kelistrikan sepeda motor yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama yaitu mengatur regulasi tegangan dan mengubah arus listrik. Jadi, kiprok ini memiliki dua tugas. Yang pertama, mengatur atau meregulasi tegangan dan mengubah resistifikasi arus listrik. Jadi kiprok adalah salah satu komponen kelistrikan yang ada pada motor. Selanjutnya adalah dinamo starter. Dinamo starter pada sepeda motor adalah sebuah perangkat yang mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik untuk memutar cengkeh mesin. Proses ini diperlukan karena mesin memerlukan serangkaian gerakan awal untuk memulai siklus pembakaran dan akhirnya menjalankan mesin secara mandiri. Jadi, dinamo starter ini adalah alat yang pertama alat yang membuat sistem silinder itu pertama berjalan. Dia membantu agar pembakaran dapat terjadi. Jadi dinamo starter ini sangat penting. Selanjutnya adalah koil pengapian. Koil pengapian adalah sebuah perangkat elektromagnetik yang berfungsi untuk mengubah tegangan rendah dari 12 volt yang berasal dari baterai menjadi tegangan yang sangat tinggi, bahkan dapat mencapai puluhan ribu volt. Tegangan tinggi ini diperlukan untuk menghasilkan percikan api yang cukup kuat di antara elektroda busi, sehingga campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder mesin dapat terbakar. Jadi, koil pengapian ini bisa dikatakan sebagai pengubah tegangan rendah menjadi tegangan yang tinggi. Tegangan rendah ini sendiri berasal dari baterai atau aki dan diubah menjadi tegangan tinggi dengan hingga mencapai puluhan ribu volt. Tegangan tinggi yang diubah ini akan menghasilkan percikan api yang cukup kuat di antara elektroda busi. Jadi ini yang membantu agar elektroda pada busi itu dapat bekerja dengan baik sehingga campuran dan udara dapat mudah terbakar pada saat proses pembakaran. Selanjutnya adalah CDI. CDI adalah sebuah unit elektronik yang menggantikan sistem pengapian konvensional menggunakan platina dan kondensor.
CDI menyimpan energi di dalam kapasitor di dalam unit dan kemudian dengan cepat melepaskannya ke koil pengapian pada waktu yang tepat dan memercikkan api pada busi. Jadi CDI inilah yang mengatur agar busi itu dapat memercikkan api sesuai dengan siklusnya. Ketika siklus kompresi, maka dia akan memercikkan listrik ke busi agar pas di situ busi akan memercikkan bunga api hingga memicu pembakaran. Selanjutnya adalah alternator. Alternator pada sepeda motor adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari energi mesin menjadi energi listrik dalam bentuk arus bolak-balik atau AC. Berlokasi di sisi mesin, alternator diputar oleh roda gila dan memproduksi listrik yang digunakan untuk mengisi ulang baterai serta memasok kebutuhan listrik ke sistem lainnya saat mesin beroperasi. Dengan demikian, alternator memastikan bahwa baterai selalu terisi dan sistem kelistrikan motor berfungsi dengan baik. Jadi, alternator ini berada pada sisi roda gila mesin. Ketika roda gila itu berputar, perputaran itu menghasilkan energi listrik dalam bentuk arus bolak-balik dengan cara memanfaatkan alternator. Nah, ketika listrik yang dihasilkan dari alternator itu untuk mengisi ulang baterai serta memasok kebutuhan listrik pada sistem lainnya. Sehingga ketika terjadi perputaran ini, arus listrik akan selalu diproduksi dalam bentuk arus bolak-balik. Yang selanjutnya adalah cara merawat dan yang selanjutnya adalah cara merawat sistem kelistrikan pada motor. Yang pertama adalah aki. Yang pertama adalah aki. Cara untuk merawat aki adalah dengan memeriksa level air aki dan pastikan selalu dalam kisaran yang dianjurkan. Jadi kita bisa mengecek apakah airnya ini sudah cocok untuk diganti apa belum. Dan kita selalu memastikan kisaran yang dianjurkan untuk mengganti air aki itu. Yang kedua adalah membersihkan permukaan aki dari kotoran dan korosi, terutama pada terminal-terminalnya. Jadi pada aki itu terdapat terminal-terminal dan di sela-sela terminal ini sering terjadi adanya kotoran sehingga kotoran tersebut dapat membuat korosi yang membuat aki menjadi rusak. Yang ketiga, pastikan koneksi terminal aki kuat dan tidak longgar. Jadi, koneksi pada aki, kita harus dapat memastikan dia aki ini kuat atau tidak koneksi akinya. Yang keempat itu, jika motor tidak digunakan dalam waktu lama, pertimbangkan untuk menggunakan charger pengisi daya lambat. Jika kita tidak menggunakan motor dalam waktu lama, kita harus mempertimbangkan dengan menggunakan pengisi daya lambat. Selanjutnya ada alternator. Untuk menjaga atau merawat alternator itu yang pertama, periksa kabel-kabel yang terhubung ke alternator untuk memastikan tidak ada yang robek atau rusak. Pada beberapa model, periksa kondisi dan tegangan sabuk alternator. Jadi pada alternator ini terdapat banyak sekali kabel yang terhubung. Nah, kita harus memastikan apakah kabel itu semua masih layak digunakan atau sudah cocok untuk diganti. Ada beberapa model alternator. Kita harus memeriksa juga ketegangan sabuk alternator tersebut. Apakah masih baik atau tidak. Yang ketiga adalah kiprok atau regulator atau rectifier untuk
merawatnya, yang pertama, pastikan kiprok ditempatkan di area yang mendapatkan sirkulasi udara yang baik untuk mencegah panas yang berlebih. Jadi kiprok ini harus kita tempatkan pada posisi motor yang memiliki area area sirkulasi ya udara yang baik agar dia tidak agar dia tidak memiliki panas yang berlebih yang mengakibatkan dia rusak. Selanjutnya ada pemeriksaan konektor dan kabel untuk kerusakan atau koneksi yang longgar. Jika ada konektor atau kabel pada kiprok ini ada yang longgar, kita harus mengencangkannya agar tidak rusak dan motor dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada busi. Ganti busi sesuai dengan interval yang dianjurkan oleh produsen. Jadi kita harus tahu berapa kilometer sekali kita harus mengganti busi atau berapa bulan sekali kita harus mengganti busi sesuai dengan yang dianjurkan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sistem pengapian sangat penting untuk dapat mengoperasikan motor. Oleh sebab itu, kita harus paham komponen apa saja yang ada pada sistem kelistrikan motor. Kita juga harus tahu bagaimana cara merawat kelistrikan yang rusak. Jadi, bisa dikatakan sistem kelistrikan pada motor itu sangat penting. Jadi, kita harus tahu apa saja sih komponen kelistrikan pada motor itu dan bagaimana cara merawatnya agar tidak cepat rusak. Walaupun pada akhirnya mungkin nanti akan rusak juga karena buatan manusia itu memiliki batasan umur. Apalagi ini adalah alat. Sekian untuk presentasi dari motor. Selanjutnya adalah sistem kelistrikan pada mobil. Nama John Chris Tersendiri dengan NPM 2214071043. Yang pertama adalah pengertian. Sistem kelistrikan pada mobil adalah rangkaian komponen dan sirkuit yang menghasilkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan energi untuk mendukung berbagai fungsi operasional dan fitur kenyamanan dalam kendaraan. Mulai dari menghidupkan mesin dengan motor starter, menerangi lampu, menjalankan sistem infotainment, hingga mengendalikan beberapa sensor dan aktuator dalam sistem elektronik canggih seperti ABS, ECU, dan sistem navigasi. Sistem kelistrikan memastikan operasi yang mulus dan efisien dari berbagai aspek mobil. Jadi, sistem kelistrikan pada mobil ini sangat penting. Ada banyak sekali komponen-komponen di dalam mobil itu yang didukung karena adanya sistem kelistrikan ini, seperti uh, untuk mendukung berbagai operasional, fungsi operasional dan fungsi fitur kenyamanan, uh, sistem lampu menerangi jalan, ada banyaklah fungsi untuk sistem kelistrikan ini pada mobil. Yang pertama adalah komponen kelistrikan pada mobil. Yang pertama adalah aki. Aki mobil yang juga dikenal sebagai baterai mobil adalah perangkat penyimpanan energi listrik yang dapat diisi ulang dan berfungsi sebagai sumber tenaga utama untuk menghidupkan mesin, memberikan energi kepada komponen elektronik saat mesin mati, serta mendukung sistem pengisian dalam memasok daya ke berbagai sistem kelistrikan kendaraan saat mesin berjalan. Fungsi esensial aki adalah memastikan ketersediaan daya listrik yang stabil untuk operasi kendaraan, termasuk melalui mesin, menerangi lampu, menjalankan sistem audio, dan banyak lagi. Jadi, aki mobil biasanya berukurannya jauh lebih besar dari aki motor, dan aki mobil ini dapat diisi ulang jika sudah habis. Aki mobil ini sangat penting dalam mobil karena untuk memastikan ketersediaan daya listrik yang stabil, dan untuk operasi kendaraan mulai dari mesin, menerangi lampu, dan menjalankan sistem audio. Yang selanjutnya adalah alternator. Alternator mobil adalah perangkat yang mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik dalam bentuk arus bolak-balik atau AC untuk mengisi ulang aki dan memasak kebutuhan listrik sistem lainnya saat mesin beroperasi.
Berlokasikan di bagian mesin dan digerakkan oleh sabuk Spertin, alternator memastikan bahwa aki tetap terisi dan sistem kelistrikan kendaraan seperti lampu, sistem infotainment, dan komponen elektroniknya pasokan energi yang konstan dan stabil. Jadi alternator alternator ini tidak jauh beda dengan alternator pada motor yang fungsinya itu untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk arus bolak-balik. Dan fungsinya juga sama, yaitu untuk mengisi ulang dan memasok kebutuhan listrik ke sistem lainnya saat mesin beroperasi. Yang selanjutnya adalah busi. Busi pada mobil sebuah perangkat elektroda yang menghasilkan percikan api untuk menyulut campuran bensin dan udara dalam ruang bakar mesin. Melalui proses pembakaran. Fungsi esensial busi Fungsi esensial dari busi adalah menciptakan percikan api pada waktu yang tepat, memastikan pembakaran yang efisien dan optimal, yang selanjutnya menggerakkan piston untuk menghasilkan tenaga dan dapat menggerakkan mobil. Busi yang berkualitas baik dan bekerja dengan baik krusial untuk performa mesin yang optimal, konsumsi bahan bakar yang efisien, dan emisi yang rendah. Jadi busi ini sangat penting. Kita harus dapat memilih Kita harus memakai busi yang memiliki kualitas yang baik karena dapat bekerja dengan optimal dan mengurangi konsumsi bahan bakar sehingga lebih efisien dan emisinya yang rendah. Komponen selanjutnya adalah ECU. Jadi ECU ini jadi ECU ini adalah singkatan dari Electronic Control Unit, merupakan otak komputer kendaraan yang mengatur dan mengawasi berbagai fungsi dan operasi sistem mesin seperti transmisi, sistem pengapian, sistem bahan bakar, dan berbagai komponen elektronik lainnya. Menggunakan input dari berbagai sensor di seluruh kendaraan, ECU memproses data tersebut untuk membentuk keputusan dan mengirimkan perintah ke aktuator dan komponen lainnya untuk mengoptimalkan performa mesin, efisiensi bahan bakar, dan emisi. Keberadaan ECU memungkinkan kendaraan menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi operasi seperti perubahan suhu, ketinggian, kecepatan, dan memberikan respon yang cepat terhadap situasi yang berpotensi merusak seperti mesin yang overheat atau detonasi prematur. Jadi ECU ini uh, bisa dikatakan sebagai otaknya dari otak komputernya, otak listrik yang berada pada mobil. ECU ini sangat penting karena memiliki fungsi yang sangat banyak dan dia ini mengatur berbagai sistem yang ada di mobil. Jadi kalau ini rusak sangat berbahaya. Yang selanjutnya adalah eh, masalah yang sering terjadi dan cara pencegahannya. Yang pertama adalah baterai yang lemah. Baterai yang lemah, cara mencegahnya adalah rutin periksa level dan kecepatan eh, dan level kepadatan elektrolit baterai pada tipe yang dapat diperiksa. Pastikan terminal bersih dari korosi dan terpasang dengan kencang. Jika memungkinkan, gunakan charger pengisi daya lambat untuk menjaga baterai tetap terisi saat mobil tidak digunakan dalam waktu lama. Yang kedua ada alternator ini tidak mengisi baterai. Jika terjadi alternator tidak mengisi baterai, pencegahan yang bisa kita lakukan adalah periksa belt alternator untuk memastikan tidak aus atau kendur. Periksa kabel-kabel alternator secara berkala untuk memastikan tidak ada yang putus atau rusak. Jadi ketika alternator ini berputar tapi tidak mengisi baterai, kita harus mengecek kabel-kabel yang ada di dalamnya. Yang ketiga ini kerusakan pada sekring atau fuse. Nah, cara mencegahnya adalah
Jangan menggantikan skrin dengan tipe yang memiliki kapasitas lebih tinggi dari yang dianjurkan. Jika sering terputus, identifikasi dan perbaiki penyebab utamanya. Yang keempat, lampu tidak menyala atau redup. Pencegahannya, ganti bohlam yang sudah mati. Pastikan koneksi kabel pada lampu kuat dan tidak longgar. Jika lampu redup, periksa baterai dan sistem pengapian. Yang selanjutnya itu adalah jika starter tidak bekerja, cara pencegahannya adalah pastikan baterai dalam kondisi baik. Periksa kabel-kabel starter untuk memastikan koneksi yang baik dan bebas dari korosi. Yang keempat adalah gangguan pada sistem elektronik seperti radio atau sistem infotainment. Pencegahannya, periksa screen terkait. Pastikan koneksi kabel baik dan tidak ada yang putus. Hindari permasalahan aksesoris aftermarket yang tidak sesuai standar. Yang terakhir adalah sensor yang tidak akurat atau rusak. Pencegahannya, lakukan pemeriksaan rutin dengan scanner atau alat diagnostik untuk mengetahui kode kesalahan. Ganti sensor yang rusak atau tidak akurat. Jadi, jika sensor jadi jika sensor pada motor itu sudah mulai tidak akurat, kita harus menggantinya atau mengetahui apanya yang rusak dan kalau bisa diperbaiki, perbaiki dan dianjurkan untuk diganti. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sistem kelistrikan pada mobil merupakan komponen esensial yang mendukung berbagai fungsi dan operasi kendaraan, mulai dari menghidupkan mesin hingga mengendalikan fitur-fitur canggih dan modern. Melalui berbagai sensor seperti ECU, aktuator, sistem kelistrikan memastikan operasi yang optimal, efisiensi bahan bakar, dan keselamatan pengendara. Dengan kemajuan teknologi sekarang, sistem kelistrikan di kendaraan semakin kompleks, memerlukan pemeliharaan dan pemeriksaan rutin untuk memastikan performa yang baik dan mencegah potensi masalah. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang komponen-komponen dan fungsi sistem kelistrikan sangat penting bagi kendaraan, mekanik, dan siapapun yang terlibat dalam industri otomotif. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang saya salah ngomong, saya meminta maaf. Terima kasih.